Saudaraku sekalian, di Injil Lukas pasal yang ke-14, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang berduyun-duyun mengikut Dia, "Ikut aku, hitung dulu anggarannya. Pertimbangkan. Seperti seorang yang mau membangun menara, bukan gubuk atau rumah kecil, menara. Anggarannya besar. Seperti seorang raja yang maju berperang. Jumlah musuhnya 20.000 prajurit. Sedangkan raja ini hanya memiliki 10.000 prajurit. Hitung dulu. Pertimbangkan dulu." Hal itu dikemukakan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan sulitnya, sukarnya mengikut Yesus. Kemudian ditutup dengan pernyataan di ayat 33. Lukas 14:33. "Barang siapa mengikut aku, ia harus melepaskan dirinya dari segala miliknya. Orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Sukar menyampaikannya kepada manusia di abad 21 ini kebenaran Injil yang murni. Sebab kebenaran Injil yang murni yang membuat seseorang mengenakan hidup kekristenan yang sejati itu sangat sukar di dunia kita hari ini. Kekristenan yang dikenakan sebagian besar orang Kristen sebenarnya itu bukan atau belum standar kekristenan yang sejati. Memang mirip seperti arloji yang mirip aslinya padahal imitasi atau palsu. Lebih banyak orang Kristen yang memiliki hidup kekristenannya tidak sesuai dengan kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati sebenarnya sudah sulit mendapatkan tempat di dunia kita hari ini, saudaraku. Sulit. Semakin saudara belajar kebenaran dan mengerti kebenaran, saudara akan menemukan hal ini, yaitu bahwa kekristenan yang sejati nyaris tidak memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat modern. Tuhan berkata, "Kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi." Ini sejajar dengan pernyataan, "Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku." Ini sejajar dengan Kolose pasal 3 ayat 1-3. Kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya mengakui Yesus sebagai juru selamat, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini sejajar pula dengan pernyataan Tuhan Yesus. Ada perlombaan yang diwajibkan, dan untuk itu kamu harus menanggalkan beban dan dosa. Ini sejajar dengan pernyataan firman Tuhan yang mengatakan, asal ada makanan, pakaian cukup. Saudara-saudaraku, ikut Tuhan Yesus itu harus hanya memiliki satu agenda hidup. Dan agenda itu adalah menjadi anak-anak Allah. Saudara pasti berkata, kami sudah menjadi anak-anak Allah. Apa bukti ciri bahwa saudara adalah anak-anak Allah? Anak-anak Allah itu bukan hanya sebutan, tetapi harus menjadi keberadaan sebagai anak-anak Allah. Dan itu sukar sekali, saudaraku. Sebab Tuhan berkata, banyak orang yang berusaha tapi tidak masuk. Jelas Tuhan mengatakan ini jalan sempit, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih.
Menjadi anak-anak Allah itu berarti berkeberadaan seperti Allah Bapaknya. Bagi orang-orang yang menjadi atau mau menjadi anak-anak Allah, 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, jika kamu memanggil Allah sebagai Bapa, Dia yang tidak memandang muka menghakimi setiap orang berdasarkan atau sesuai perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Dia tidak pandang muka, dia lihat perbuatanmu. Kamu anak Allah atau anak dunia. Bukan dari pengakuan mulutmu, bukan dari status yang kau yakini, tapi dari perbuatanmu. Maka di 1 Petrus 1 ayat 16, ayat sebelumnya dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan di ayat 18 dikatakan, karena kamu telah dibeli dari cara hidupmu yang sia-sia, ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia. Tadi saya katakan kekristenan yang sejati nyaris tidak memiliki tempat di dunia kita hari ini. Manusia yang sesat pikirannya, saya bicara dalam konteks Kristen ini, ketika Tuhan Yesus menebus kita, kita hanya diperkenan memiliki satu agenda, bagaimana menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya memiliki pengakuan, sebutan dan keyakinan bahwa dirinya anak Allah, tetapi benar-benar berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Tentu keberadaan seseorang sebagai anak Allah akan sangat dapat ditangkap melalui setiap kata yang diucapkan, setiap goresan message pesan yang kau tulis, setiap kata kalimat tulisan yang kau rilis di medsos. Jelas ini anak Allah atau anak dunia. Jadi kalau saudara tidak mau mengikuti standar yang Tuhan Yesus tunjukkan, saudara bukan orang Kristen yang sejati, tapi Kristen palsu, Kristen gadungan, saudaraku. Semua kegiatan hidup kita bukanlah tujuan, tapi sarana bagaimana kita bertumbuh menjadi anak-anak Allah, berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Model contoh dari anak Allah itu Yesus Tuhan kita. Maka kita harus serupa, bukan boleh atau tidak, harus, mesti. Maka Tuhan mengatakan di Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Artinya yang hidup seperti diriku, diriku yang melakukan kehendak Bapa. Agenda hidup kita hanya ini. Agenda hidup yang benar ini sejatinya yang harus menjadi satu-satunya agenda dalam mengisi dan memaknai hidup ini. Jadi jangan mengisi dan memaknai hidup saudara dengan hal-hal yang bersifat fana. Tentu kita harus sekolah, kuliah, berumah tangga, punya anak, karir, kerja, dan seterusnya. Tapi semua itu bukan tujuan. Nah, pikiran sesat manusia pada umumnya hal itu menjadi tujuan. Bahkan berurusan dengan Tuhan pun hanya supaya mendapatkan berkat dalam urusan tersebut, urusan duniawi. Kehidupan atau fakta kehidupan menunjukkan bahwa pada umumnya manusia telah sesat. Mereka hanya mengisi hari hidupnya untuk tujuan sementara. Tujuan sementara artinya kesenangan, kepuasan dan kebahagiaan di dunia ini dengan sarana berbagai fasilitas seperti pangkat, kekuasaan, rumah, mobil, pasangan hidup, keluarga, dan lain sebagainya, yang semua itu bersifat sementara, yang pada akhirnya tidak pernah kita bawa ke dalam kekekalan.
kekekalan. Ini bukan berarti tidak boleh sekolah, kuliah, kerja, menikah. Bukan berarti tidak boleh. Kita harus mengerjakan itu, tetapi semua itu hanya menjadi sarana, bukan tujuan. Tetapi irama hidup kita sejak dulu memang sudah demikian. Dan tidak ada yang mengingatkan atau memberitahu bagaimana standar hidup sebagai anak-anak Allah itu. Ke gereja menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta. Tetapi agendanya itu banyak, bahkan meleset. Kalau saya mencari hidup dengan menjadi pendeta, saudara mencari hidup dengan menjadi pengusaha, praktisi hukum, pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya. Sama, belasan tahun bahkan puluhan tahun hidup saya tidak bersih. Gereja itu menjadi karir. Tapi sekarang saya memahami gereja itu ladang perjuangan untuk mengubah manusia dari manusia berdosa menjadi manusia yang berkualifikasi sebagai anak-anak Allah. Tentu saya sendiri harus berubah dulu sebelum mengubah orang lain. Inilah standar yang dipandang sebagai paling benar pada waktu itu. Seperti standar hidup yang rata-rata saudara miliki. Dan ini sebenarnya sebuah penyimpangan. Tetapi penyimpangan ini sudah dianggap wajar. Sehingga kekristenan itu hanya menjadi bagian hidupmu. Padahal mestinya kekristenan menjadi seluruh hidupmu. Hidupku itu disita oleh percaya kita kepada Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalimat berikutnya, jika kamu manggil Allah itu Bapa, yang menghakimi orang tidak melihat muka tapi perbuatan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Lalu sebab kamu telah ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia. Sekarang kita harus mulai siuman, saudaraku. Harus mulai sadar bahwa ternyata kekristenan yang kita warisi hanya sebuah tradisi gereja. Hidup sewajarnya seperti orang lain hidup. Hari Minggu ke gereja. Tetapi kualitas hidup kita belum kualitas anak Allah. Yang contoh teladannya siapa? Yesus. Kita tidak memperkarakannya dengan serius. Itu yang menghambat. Itu yang menghambat, saudaraku. Maka firman Tuhan mengatakan, tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk masuk perlombaan. Itu Ibrani pasal 12. Perlombaan apa? Pandanglah Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, memikul salib, menanggung bantahan yang hebat dari pihak orang-orang yang tidak berdosa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Lalu kalimat berikutnya, anak mana yang tidak dihajar oleh bapaknya? Kalau bapak di dunia mendidik kita, ayah kita, papa kita, Allah menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita mengambil bagian di dalam kekudusannya. Oh, jadi yang menghambat kita mencapai kekudusan itu beban dan dosa. Mengganggu kita, saudara. Seringkali menjadi persinggahan. Ini yang sungguh-sungguh loh, yang jelas fokusnya. Masih bisa menoleh ke belakang, itu istilahnya. Terhambat oleh beban dan dosa. Beban itu kesenangan-kesenangan hidup. Apapun bentuk dan sarananya,
Dosa itu kesenangan-kesenangan dalam daging ini yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Ini menghambat. Saya menyadari sekali, saudara, bagaimana hambatan ini. Nah, sekarang kita mengerti kebenaran bahwa kita ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi miliknya, hidup untuk satu agenda, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hatinya. Dan jika proses ini berlangsung, nanti pasti kita mengambil bagian untuk menolong orang lain juga mengalami proses yang sama, supaya mengalami perubahan seperti yang kita alami. Saudara, kalau saudara mendengar firman ini, saudara masih berkesempatan untuk berubah. Masih bisa. Jangan sampai sudah di ujung maut dengan usia yang suntuk, masih tidak mau mengerti bahwa dia akan mati. Sementara itu keadaannya belum seperti yang Allah kehendaki. Kuakhiri jalan hidupku bukan berarti saya berhenti jadi pendeta, tetapi aku memperbarui motivasi hidupku. Kalau dulu gereja menjadi karirku, sekarang ladang perjuangan. Tidak boleh melihat untung rugi. Yang kulihat haruslah jemaat yang kulayani berubah. Dan saya pun haruslah berubah lebih dulu. Ikut Yesus itu luar biasa sulitnya. Di dunia kita hari ini nyaris tidak ada tempat untuk orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenakan hidup kekristenannya yang sejati, yaitu mengikut Yesus. Tetapi kita mau, saudaraku sekalian, menjadi orang Kristen yang benar. Kalau kita hidup hari ini dan kita tidak tahu kapan kita meninggal, jangan berpikir seakan-akan kita masih punya waktu panjang untuk berubah. Kita harus berpikir seakan-akan kita sudah ada di sini. Seakan-akan kita sudah ada di sini. Itu baru namanya dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ditebus oleh Tuhan, kita tidak berhak memiliki agenda. Agenda kita itu harus mengambil dari agenda Tuhan. Agendanya Dia merubah kita. Jadikan semua bangsa muridku. Hari ini saya juga belum berhenti jadi murid. Saya akan menjadi murid sampai saya menutup mata, makin menjadi seperti Yesus. Kalau ku akhiri jalan hidupku bukan berarti saudara berhenti bisnis, berhenti bekerja, berhenti dari segala kegiatan. Tidak, tetap kita mengerjakan segala kegiatan tersebut. Tapi kita harus berpikir seakan-akan kita sudah satu langkah lagi kita meninggal. Tidak ada yang kita mau nikmati lagi di sini. Walaupun faktanya karena kita manusia makan enak tidur nyenyak, kita menikmati juga, tapi tidak terikat. Menggenapkan rencana Tuhan itu adalah membuat kita menjadi seperti Yesus. Itu rencana Bapa. Tidak ada rencana yang lebih besar dari itu. Setelah kita makin seperti Yesus, tidak bisa tidak kita membantu orang lain untuk juga menjadi seperti Yesus. Itu pelayanan isinya hanya itu. Kita harus masuk ke pelayanan yang sejati ini, saudaraku. Jangan fokus yang lain. Saudara mau sakit, mau sehat, kalau rohanimu terbangun, itu sudah cukup. Kamu dari sakit menjadi sehat, dari cacat menjadi utuh. Tapi masuk neraka untuk apa? Lebih baik kamu ke surga dengan mata sebelah, dari dengan dua mata kamu masuk neraka. Nah, ekstrimnya begitu. Saya mau fokus untuk perubahan karakter. Saya mempersiapkan jemaat untuk pulang ke surga. Rohaninya harus dibangun, karakternya diubah. Rencana Allah digenapi itu kalau kita menjadi makin seperti Yesus.
Kalau 50-60 tahun yang lalu, ya ketika saya masih muda, masih mahasiswa tahun 1977, 78, 1980, tapi di depan ditantang untuk bertobat dulu, betul. Terus masuklah dalam hatiku. Yesus sudah masuk. Nggak tahu di mana masuknya. Loh iya, masuknya mesti dari sini, dari kebenaran. Orang yang namanya penuh dengan roh itu ketika pikirannya dipenuhi oleh firman. Alkitab itu Roh Kudus yang tertulis. Kalau engkau mengerti Alkitab, kau penuh roh. Gairah roh. Bukan hanya gemetar-gemetar kelapuk jatuh seperti mujair jatuh ke darat. Bukan begitu. Saya tidak mengatakan itu salah. Bisa. Sekarang intinya kita kebangunan rohani yang dibangun. Kalau dulu kan kebaktian rohani, bawalah yang sakit, yang punya masalah, ya kan? Yang terbeban berat. Tapi kalau di sini, madaran sini, saya kasih beban berat. Apa? Menjadi seperti Yesus. Kalau tidak, kamu tidak usah ikut dia. Kita makin tua, mendekati kematian, tidak jelas. Saudara kalau melihat Alkitab tidak begitu. Jelas tidak begitu. Tapi Yesus buat mujizat, Pak. Loh, dia kan anak tukang kayu. Orang tahu siapa saudaranya. Tuhan Yesus berbuat begitu, mujizat, supaya orang bisa melihat bahwa dia berasal dari Allah. Maka Nikodemus berkata, jika bukan dari Allah, tentu Tuhan tidak bisa buat ini. Tanda. Kita sekarang sudah kenal Yesus itu Tuhan kita. Masa kita perlu tanda? Yang kita butuhkan tanggung jawab yang kita miliki. Tanggung jawab untuk mengerti maksud keselamatan itu diadakan. Supaya kita dikembalikan ke rancangan semula. Yesuslah modelnya. Itu tujuannya. The final goalnya itu. Kebaktian kebangunan rohani. Jasmaninya yang dibangun. Yaitu dulu 50 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Oke. Sekarang sudah akil balik dong. Kita masih nyanyi lagu itu mungkin. Fokusnya sudah mesti berubah. 40-50 tahun yang lalu. Maklum. Anak-anak kalau masih kecil urusannya kan kelereng, layang-layang, gulali, coklat, jalan-jalan ke taman mini. Begitu besar, kalau dia jahat ke taman lawang. Tapi kalau dia benar nggak ke taman mana-mana, dia kerja keras. Udah nggak urusan layang-layang lagi. Waktu masih kecil karena layang-layang, karena kelereng berkelahi berdarah-darah. Apa artinya kelereng? Apa artinya layang-layang sampai berkelahi berdarah-darah? Loh, ini benar. Setelah akil balik dewasa, aduh, lucu lihat yang begitu. Tapi setelah kita dewasa kan beda. Yesus jawaban dalam hidupku. Apa yang kau butuhkan? Nah, kalau gereja hanya memfokuskan saudara dengan berkat jasmani, apa masalahmu? Tuhan akan penuhi, dia akan tolong, dia baik. Kelihatannya benar, tetapi memarkir saudara ke dunia. Kalau di sini saya beritahu, apa yang kau butuhkan? Aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh Tuhan. Tuhan yang kuperahkan dalam hidupku. Setelah dewasa, kita tidak lagi memusingkan masalah-masalah dunia fana. Makanya ada orang yang mungkin bingung, kenapa di gereja ini Pak Eras tidak pernah menantang siapa yang punya masalah. Tidak pernah. Siapa yang sakit panu, angkat tangan. Lah, panu aja mesti didoakan, apaan? Itu masalah kecil. Kanker stadium 4 pun saudara juga bukan masalah. Kenapa? Ke dokter. Pola makan, pola hidup diubah. Di sini beda. Tapi Pak Pendeta, kita banyak masalah. Bapak ngerti nggak? Oh, aku tahu. Saudara jadi mempelai Tuhan. Saudara jadi kekasih Tuhan. Paulus bicara
mempertunangkan kamu sebagai perawan suci. Aku mempertunangkan kamu sebagai perawan suci bagi Kristus. Artinya hidup tidak bercacat, tidak bercela. Suami-suami yang kasar terhadap istri, belajar tidak kasar. Ibu-ibu yang cerewet, kendalikan mulutmu. Ibu-ibu yang pernah mengadu suaminya suka nonton film-film porno yang membangkitkan libido yang tidak patut, jangan nonton film-film porno lagi. Jangan berkata, ini kan untuk sebuah pengetahuan. Allah, yang minum minuman keras sampai mabok, berhenti. Merokok pun jangan. Ya, karena ini tempat Roh Kudus, bukan rokok kudus. Sudah punya suami, jangan melirik pria lain lalu pacaran, jadi pelakor. Sudah punya istri, jangan pacaran lagi. Jangan lihat wanita cantik dengan mata yang salah. Memang ini masih hidup dan Tuhan tidak cabut, tapi untuk membuktikan cintamu kepada Tuhan Yesus, kita berkata, aku tidak menuruti ini, aku lebih menuruti kehendak Allah. Jangan terganjal oleh beban keterikatan kita dengan dunia. Saudara masih bisa menikmati hidup, benar. Tetapi kita tidak akan terikat dengan perkara-perkara dunia dan dosa. Ini perjuangan dalam hidup kita untuk mewujudkan kehidupan kudus seperti Dia kudus. Kita itu bisa berkenan sesuai dengan level masing-masing kita. Bisa. Kalau umur 4 tahun bisa menghitung 3 tambah 3, itu berkenan. Saudara umur rohaninya berapa? Saya tidak tahu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, saudara bertambah dewasa. Ya jangan usia 20 tahun, baru bisa menghitung 3 tambah 3, 6. Nangis orang tua. Ini idiot atau goblok, dua-duanya. Makin hari makin sempurna. Yang baik, yang berkenan dan sempurna. Kita itu bisa berkenan di hadapan Allah. Setiap hari kita bisa berkenan. Kalau salah, disadari salahnya, diakui lalu minta ampun. Tetapi permintaan ampun kita itu harus merupakan komitmen tidak mengulangi lagi. Sebab dosa-dosa kita telah dipikul di kayu salib. Yang belum beres itu batin kita. Jadi kalau kita minta ampun kepada Tuhan, kita bukan hanya fokus pada kesalahan itu saja, tapi fokus pada potensi yang masih ada, potensi yang memungkinkan kita masih berbuat dosa. Kita akui keadaan itu dan jangan beri kesempatan untuk berbuat dosa lagi. Kita mempunyai kemampuan. Tuhan tidak akan mencobai melampaui kekuatan kita. Jadi kalau kita berkata tidak, nggak ada yang bisa melarang. Allah tidak memaksa saudara berbuat baik. Iblis tidak bisa memaksa kita berbuat jahat. Destiny, nasib di tangan kita. Makanya kalau kita mendengar firman, Anda di-encourage, Anda diperlengkapi, di-empowering, supaya saudara memiliki gairah. Jangan punya mental block dan berkata, aku tidak mungkin hidup suci. Loh, Allah yang berkata, kuduslah kamu. Jangan memandang Allah bohong. Kalau Allah berkata kuduslah kamu, sebab aku kudus, berarti itu dimungkinkan saudara untuk kudus seperti Dia kudus. Bisa, harus bisa. Berbicara seperti ini buat saya juga berat. Karena orang akan menuntut saya lebih baik, lebih banyak, untuk bisa lebih baik dari orang lain. Dari sejak kecil, kita telah melihat gaya hidup yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, tetangga kita, teman sekolah, dan lain-lain. Dan gaya hidup itu kita tiru. Sehingga kita memiliki agenda hidup seperti mereka. Mengusahakan segala sesuatu untuk kenikmatan sementara. Tetapi setelah kita ikut Tuhan Yesus,
harus berubah total, Pak. Kekristenan tidak lagi hanya menjadi bagian hidup kita, tapi seluruh hidup kita. Jadi kalau selama ini seakan-akan hidup saudara sudah wajar di mata Allah, sebenarnya Anda tidak wajar di mata Allah. Anda hanya wajar di mata dunia. Kalau saudara tidak berubah, Anda akan menyesal. Jangan sampai Anda mati culun loh, digiring malaikat ke neraka. Saya bayangkan orang-orang hebat, berpendidikan tinggi, bergelar, pejabat tinggi, orang kaya, konglomerat atau siapa. Begitu mati culun dia. Hah? Punya apa kamu? Padahal waktu meninggal, petinya bisa harganya miliar-miliar. Sekarang ini ada mobil jenazah, mereknya Bentley. Kita yang hidup aja udah naik itu. Buset, ini miliar, ada 4-6 miliar. Mobil mewah untuk ngangkut jenazah. Aduh, ampun deh. Jenazah yang udah gak laku dijual. Boleh diangkat pakai mobil mewah, diantar oleh forwarder yang hebat-hebat, diiringi 1 kilometer mobil-mobil mewah, karena temannya orang-orang kaya. Dijemput genderuwo, culun loh. Saudara, jangan-jangan seperti itu. Saudara berkenan enggak di hadapan Tuhan? Saudara sudah berkenan belum di hadapan Tuhan? Belum ya? Saudara, ini untuk diubah. Untuk diubah. Berubahlah. Dunia kita juga semakin nggak jelas. Nggak nyaman, saudaraku. Kita jalani saja, bukan kita takut. Kita jalani saja. Jalani untuk mempersiapkan diri masuk kehidupan yang akan datang. Yang penting saudara berubah. Kita punya komitmen untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Saya bicara kepada diri saya sendiri juga. Daging saya belum mati nih, Pak. Tapi saya nggak mau pilih ini. Saya mau pilih taat. Bersama-sama saudara. Karena tidak mungkin Tuhan menempatkan kita di keadaan tidak berkenan. Tuhan pasti memberikan kita keadaan di mana kita bisa berkenan. Tuhan pasti menunjukkan bagian-bagian mana dalam hidup kita yang salah, yang harus diperbaiki. Tidak mungkin Tuhan menyembunyikan kesalahan kita. Kalau kita bertanya, Tuhan, bagian mana dalam hidupku yang tidak berkenan? Tidak mungkin Tuhan berkata, kasih tahu nggak ya? Tuhan pasti kasih tahu. Masalahnya saudara fokus nggak untuk hidup berkenan? Tapi kalau saudara kecantol dengan banyak kesenangan dunia, apalagi dengan dosa, saudara tidak akan bertumbuh. Dari kecil kita telah mengenal gaya hidup yang salah, yang menyatu menjadi bagian integral dalam hidup kita. Segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kenikmatan sementara. Dan gaya hidup itu sudah terlanjur tertanam dalam jiwa. Dan sudah terbiasa kita kenakan. Sekarang kita mau berubah, betapa sulitnya. Tetapi inilah perjuangan yang harus kita miliki, saudaraku. Berjuanglah masuk jalan sempit. Inilah perjuangan itu. Jadi perjuangan hidup kita tiap hari itu, yang harus kita pandang paling sukar, dan yang harus kita utamakan adalah mengalami perubahan kodrat. Kalau saudara di tengah hutan, di kamar tertutup, saudara tidak mengalami friksi, benturan, gesekan dengan manusia lain, saudara tidak bisa berubah. Justru di tengah-tengah pergumulan hidup itu, saudara dan saya diproses Tuhan. Kita telah terbentuk oleh keadaan menjadi sosok manusia yang sama dengan dunia. Tepatnya, terbentuk menjadi mempelai dunia, terbentuk menjadi anak dunia. Sekarang kita telah diadopsi oleh Allah. Kita dibenarkan walaupun belum berkeadaan benar. Kita harus berjuang untuk benar-benar menjadi benar.
Apa yang saya sampaikan ini pasti tidak melanggar kebenaran Alkitab. Saudara kalau menerima kebenaran ini dan menyambutnya dengan tulus, saudara pasti diubahkan. Tetapi saudaraku, musuh kita itu banyak, yaitu kuasa kegelapan. Gaya hidup dan cara berpikir yang salah telah mengisi hari hidup banyak orang Kristen. Tahun-tahun yang singkat di bumi ini hanya diisi dengan agenda mencari kesenangan sementara sampai menutup mata. Betapa malang kehidupan semacam itu. Sebab ketika mereka menutup mata, semua yang diusahakan dan diperjuangkan harus dilepaskan. Tragis sekali. Tragis. Saya mengajak saudara bertekun. Waktu hanya diisi untuk mencari nafkah, ngurus keluarga dan gereja. Jangan lakukan yang lain yang tidak perlu. Ayo kita berubah. Kiranya gereja ini milik gereja kita yang terakhir, di mana kita dipersiapkan pulang ke surga. Amin.